Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur, sehat? sehat Pak Budi? Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih. Alhamdulillah ya. Lagi puasa ya? Insya Allah, mudah-mudahan ya jadi dosa saya banyak jadi biar diampuni setahun. Dosa-dosa banyak. Bisa jadi Pak Budi. Ya gimana nih Hmm. Pak Budi? Ada yang bisa saya bantu? Pak Iya Budi? nih Bu Nur nih, saya lagi satu kepikiran tentang kondisi akhir-akhir ini nih. Atau mungkin karena saya lagi banyak beban baperan, apa karena saya sesuatu hal yang apa ya, boleh kata saya sebetulnya mau bercerita cuman malu gitu. Aduh, Gimana ya? malu ya ceritanya ya. Tapi saya harus menyampaikan biar supaya plong gitu perasaan saya, Bu Nur. Tapi kalau bisa dikembangkan bagus Pak. Jadi harus pede. Iya, cuman kalau nanti saya dengar ya Bu Nur bisa dengerin cerita curhat saya ya Bu. Oh, Barangkali dengan saya curhat bisa lepas beban-beban pikiran saya ini bukan pikirannya tapi beban pikiran saya Bu. iya, iya saya mengapresiasi Bapak nih tadi kan. Semangat Pak Budi, bisa dikembangin itu. Ya, saya bisa bantu Pak Budi insya Allah. Jadi gimana nih? Ini kaitan kerjaan dengan kaitan mungkin profesional saya kali di sekolah ya khususnya nih Bu. Jadi ada hal yang memang kadang-kadang menjadi sebuah boleh kata masalah juga tidak, tapi juga tidak, bagian dari tupoksi juga tidak. Ini pikiran saya aja gitu selama ini nih. Kalau bagian tugas, saya sekarang disuruh minta untuk membantu peran peran yang sudah diberikan biasa sehari-harinya. Sekarang ada tambahan lagi nih tugas dari kepala sekolah nih. Ini terganggu nggak nih Bu, berisik nih Bu? Oh, tidak Pak. Oke, makasih Bu. Aman Pak, lancar. Iya, aman-aman ya. Ya, jadi pada saat sekarang saya kan kemudian apa ya disuruh diminta dibuat bantu secara administrasi, terus kemudian membantu juga dalam urusan kegiatan sekolah, membantu juga urusan membantu kepala sekolah juga. Sekarang juga jadi naik dari kelas 5 jadi ke kelas 6. Aduh, kemudian orang tua juga banyak tuntutan juga. Akhirnya sebab bingung nih, ditambah di rumah juga nih sekarang nih akhir-akhir ini rumah saya jadinya kan tadinya deket gitu, jadi kejual juga jadi curhat nih Bu Nur nih. Gak apa-apa ya Bu Nur ya, mudah-mudahan dengan curhat saya bisa gitu Bu Nur. Ya bagus Pak. Bagus Pak kalau Bapak berbagi ke saya. Ya, kita jadi tahu nanti nih apa yang mau perlu dikembangin dari Pak Budi, apa dulu yang mau diprioritaskan dulu. Iya. Lalu, Ya, artinya jadi dilema mana yang harus saya dulukan, kepentingan sekolah kah, kepentingan pribadi kah, atau mm-mm, kepentingan di keluarga. mm-mm. Itu ibarat naik angkutan, saya mau jurusan ke Bogor, istri saya mau ke jurusan ke kota. Terus kemudian urusan sekolah, jurusannya pindahnya ke Cililitan. Jadi kadang-kadang nggak ketemu, capek saya lelah gitu berpikirnya. Cuman saya harus Jadi tidak, menyikapinya dengan baik. jadi tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Budi ya. Saya ya sebetulnya sih kalau ekspektasi ya ini saya lagi berpikir apa ya mungkin kalau kata sekarang ini bermediasi itu meditful ya atau apa tuh ya kita lagi sedang merenungi apakah ini benar tugas saya atau tambahan saya atau bagian apa cuman harus disinkronkan kadang-kadang kalau yang kita belajar segitiga restitusi terjadi juga sama kita cuman kita mau curhatnya ke siapa ketika kita curhat sama orang udah nggak dianggapnya katanya kita nguji mereka sedangkan kita juga kan butuh orang yang diuji gitu ya bener ya aduh Iya ya. saya cerita sambil mau ketawa sebetulnya batin saya menjerit nih Bu Nur. Menjerit ya Pak ya. Tapi Iya ngeliat saya jadi ini ya Pak, seger ya Pak.
Enggak. Ya seger ya, mudah-mudahan sih seger seterusnya ya gitu. Oke. Jadi, jadi beban kerjanya saya pikir bukan bertambah ya. Ini mungkin berharap saya itu bukan jadi beban kerjaan tambahan, tapi bagian dari pengalaman. Jadi saya bersyukur itu diberikan kepercayaan dan amanah. Semoga ini jadi amanah yang bisa saya laksanakan. Teman dikhawatir juga ketika itu diberikan ke kita, kemudian batasan saya sebagai manusia ada juga kan batasan waktu dan batasan tenaga juga. Dan khawatir saya tidak maksimal. Nah, ketika tidak maksimal itu terjadi penjas penilaian, itu yang saya khawatirkan gitu. Semoga sih itu tidak terjadi gitu. Tapi tetap ada kekhawatiran itu. Nah, ini yang mungkin pada saat sekarang saya harus bebani tadi. Saya lagi naik jurusan ke Bogor nih ceritanya nih. Kebetulan ternyata sekolah itu naiknya busway, saya sedangkan naiknya mikrolet, kan nggak nyambung tuh kapasitasnya. Saya harus mengubur busway itu, sedangkan busway itu punya jalur sendiri. Kalau mikrolet kan nggak bisa. Saya beralih nih, saya mau pakai motor, bisa saya pakai motor, malah saya keduluan, saya duluan nyampe. Jadi kan kadang-kadang nggak fokus itu. Tiba-tiba istri ngebel nih, ya saya mau nyusul aja nih ke sekolah, nah saya udah nggak di sekolah gitu, saya lagi ada di luar, lo gimana nih, saya butuh sesuatu. Nah, itu imbangan, ibarat tugasnya seperti itulah, Bu. Gambarnya seperti itu. Coba Ibu bisa bayangkan antara mana yang harus saya memilih, gitu kan. Nah, padahal saya bukan pilihan gitu. Ya kayak lagu Iwan Fals. Tapi kan ini kenyataan yang saya hadapi gitu loh. Nah, jadi ya seperti itulah lah. Kadang-kadang ya masalah itu harus dilakoni gitu. Nah, bagaimana saya melakukan kadang-kadang rencana aksi saya ya mencoba membalanskan antara tugas yang pertama ketika diberikan tugas amanah sebagai profesional dari kepala sekolah ataupun dari teman-teman guru, saya harus mengerjakan di timer waktu yang tepat. Kemudian ketika memang istri saya butuh, saya memberikan pengertian kepada istri itu. Bahwasanya ini tugas loh, profesional kerja. Karena ini juga bagian dari amanat yang harus saya selesaikan, dan ini juga bagian rezeki yang harus kita ubah gitu. Kalau saya membandingkan ibu sebagai istri saya, nanti saya nggak dapat duit, ibu marah-marah ngambek, mukanya cembetut gitu kan. Nanti saya kasih bedak, atau bedaknya jadi tanya menor, mau bukan bedak jadi tepung terigu, kan nggak enak saya beli tepung terigu ke ibu. Saya ibu dandannya cantik jadi tidak. Jadi selalu sering memberikan pengertian terus kepada istri saya. Istri saya udah mengerti, anak saya yang nggak ngerti, Bu. Tapi Bapak sudah memberi pengertian terhadap anak Bapak? Udah, saya udah beri pengertian. Anak saya kadang-kadang itu ibunya dibeliin bedak, saya juga dibeliin bedak, kan saya ngeselin. Jadi kan dua pengeluaran saya, Bu. Jadi kan saya bingung. Nggak apa-apa, Jadi Pak. Dibeliin anaknya sekalian. Tak ada lagi rezekinya. Iya sih, saya beli kadang-kadang ketika saya bingung lagi kok istri saya beli bedak, anak saya beli bedak, terus masa saya beli bedak? Saya kan juga pengen juga merasakan apa gitu. Tapi ya itu tadi, ini tugas nih, kalau di rumah udah pusing gitu. Di sekolah juga berikan tugas kemana, pada kemarin sudah dibikinin, kok masih ada yang buat bikin lagi. Kemarin kan udah bikin aturan, kok bikin lagi gitu. Jadi ya ditambah lagi, ya mohon maaf ini sekarang ini kita di pemerintah tuntutannya banyak kerjaan kita gitu kan, tapi ini bagian ya suatu kerjaan yang harus kita itulah Bu. Mau gimana bukan tidak syukuri, tapi saya berusaha mensyukuri dengan kondisi yang sekarang ini. Nah Pak, dari cerita Bapak tadi, jadi semua ini banyak tuntutan ya Pak ya, di rumah tuntutan, di sekolah menambah beban tuntutannya ya Pak ya. Kalau saya dengar dengan cerita Bapak tadi ya. Iya. Sejak kapan Pak ditambah lagi kegiatannya di sekolah oleh kepala sekolah Pak? Udah ada sebulan ini? Udah dari tahun ke tahun Ibu. Jadi bukan sebulan 2 bulan. Gitu. Kalau sudah tahun ke tahun berarti sudah ini ya terbiasa ya? Sudah harus terbiasa. Justru next itu harusnya sudah terbiasa. Kan dari biasa menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan jadi membiasakan. Itu sudah paham. Cuman kadang-kadang ini yaitu tadi yang lebih nggak balance adalah pada saat kebutuhan di antara rumah. Jadi makin kerjaan jadi semakin tinggal rumah. Ditambah lagi dengan kerjaan yang tuntutan dari profesional kerja dari sebagai seorang guru tuh. Itu kan jadi lebih ini gitu. Mungkin di sekolah kita bisa lah. Kebutuhan yang dari luar itu yang ya outing ya mungkin. Jadi saya sekarang untuk bergaul dengan teman-teman jadi berkurang Bu.
Dikurang itu ditambah juga kalau saya bergaul sama teman kan saya harus keluar duit, ini jadi nggak keluar duit, saya bingung orang duit jadi pakai buat kebutuhan gitu. Kalau kemarin sih masih bisa Bu, gitu. Jadi kan malu hati saya kalau ke rumah teman-teman gitu. Jadi emang realitanya seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, Saya nggak pernah ngeluh biasanya nih Bu, saya cuma pengen ngeluhnya apa ya, di samping saya mengeluh sama Allah Tuhan, saya tahu mengeluh, cuman saya pengen melepaskan beban saya nih gitu, mungkin dengan saya curhat atau mungkin ya apa sih bahasanya lah kepada iya. ibu, ya ibu bisa jadi teman curhat saya. Kadang-kadang teman lain saya dicurhat malah jadi omongan ke tempat-tempat lain Bu, kan Waduh, sakit tambah rasa. Iya, terus sangkanya saya nggak ikhlas lah, nggak apa macem-macem loh Bu. semangat ya Pak Budi ya. Iya Bu, Saya saya yakin tetap. Pak Budi orang hebat. Dipakai untuk di sekolah, di rumah. Saya yakin Pak Budi orang hebat. Iya, bermanfaat untuk orang di sekitar ya Pak ya. Tinggal Pak Budinya harus ekstra ya Pak. Gimana Iya Pak? Bu, iya harus ekstra nih saya kadang-kadang. Ya kalau untuk masalah makanan harusnya saya makannya cuman tempe tahu, sekarang kudu pakai martabak telur Bu. Tapi ya katanya iya, artinya makanan seharusnya satu berkalori sekarang harus berkarbohidrat gitu. Tambah lagi sekarang pakai vitamin, kudu harus buah biar supaya tenaga saya semangatnya ada. Karena pagi-pagi Bu, ya Allah saya bersidangan jam 3 sholat malam, jam 4 berangkat karena kan sekarang jarak rumah saya jauh. Kalau kemarin juga itu juga jadi beban, termasuk bagian pekerjaan yang saya lagi bingung kan gitu. Kalau saya mau pindah, saya udah 3 kali pindah dari Tangerang, Cengkareng, sekarang ke Bekasi. Di Bekasi yang Hmm. harusnya jaraknya kemarin 1 jam perjalanan, sekarang 1 jam setengah. Jadi tambah pusing. Oh, iya iya iya. Wah, luar biasa sekali Pak Budi ya. Saya pun belajar dari Pak Budi nih, Masya Allah. Jadi Pak Budi paham ya dengan kendala Pak Budi hari ini. Dan Pak Budi, kalau saya dengar nih, sudah mampu nih memilah-milih dan saya dengar sudah melihat dari solusi Pak Budi juga sudah muncul gitu ya, ya Pak. Nah jadi komitmen apa nih Pak dari aksi Bapak nih? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan eh, kendala Bapak, bahkan solusinya Bapak sudah tahu bagaimana mengkomunikasikan ke istri, ke anak, bahkan bisa menyesuaikan di sekolah ya, beban di sekolah ya. Nah, jadi komitmen apa nih Pak? Saya mau dengar nih Pak. Tetap berkomitmen dan saya berkeyakinan bahwa saya mampu dan saya bisa, bahwa apa yang sudah diberikan itu adalah amanat yang diberikan kepada saya. Mungkin mereka menganggap saya itu mampu, makanya diberikan. Sama mungkin saya juga prinsip kepada keagama, Allah kasih kepada bebannya umatnya nggak akan melebihi batas kemampuannya. Dan itu Mantap. yang menjadi komitmen saya, terus berusaha terus, kalaupun saya sakit, kalaupun mampuannya saya sebatas kemampuannya maksimal, terus kemudian harus mati pada saat itu, saya beranggap bahwa saya mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, subhanallah. Itu pikiran saya Bu. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Bapak sudah tahu tanggung jawab Bapak ya dari akar permasalahan Pak Buba ini, Masya Allah. Ya, Oke, ya Bu. jadi saya dapat tangkap semua dari isi pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Nah, Siap. Bapak juga saya dengar sudah tahu nih apa yang mau dikembangkan. Nah, jadi saya mau lihat nih nanti 2 minggu kemudian kabar dari Pak Budi nih, bagaimana ada perkembangan apa tidak mengenai waktu karena sudah mepet ya Pak ya. Kita akhiri dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih ya Pak Budi ya. Kita tunggu 2 minggu kemudian ya Pak Budi. Siap Bu, mudah-mudahan gak 2 minggu, 1 minggu saya kabarin secepatnya Bu. Saya punya motivasi Bu. Mantap. Refleksi Bapak hari ini gimana? Saya refleksi pada hari ini, saya merasa lega ketika saya menggunakan unek-unek saya, bukan menunjukkan saya masalah saya, tapi menunjukkan kebanggaan saya sebetulnya pada prinsipnya kepada orang lain, supaya orang lain itu tahu perasaan dan pekerjaan saya pada hari ini dan seterusnya. Semua tetap Oke. semangat. Terima kasih Oke. buat curhatannya ya Bu ya. Mudah-mudahan jadi Sama-sama. teman curhat yang baik.
Sama-sama Pak Budi. Itu saja Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Salam.